semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Fitriana dengan NIM SSI 2023-03585. Di video kali ini saya akan mempresentasikan paper review saya dengan judul jurnal, yaitu Faktor Penerimaan Teknologi Shopee di Kalangan Mahasiswa dengan menggunakan integrasi model TAM dan TPB. Oke, kita langsung aja mulai. Jurnal ini ditulis oleh Holandani Nurafi, Marsyanda Firlyandita, Ahmad Rafasya, Rahmaidan, Akbar Pangestu, dan Firda Aulia Rahma. Artikel tersebut diterbitkan pada jurnal Saturnus, yaitu Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi dengan volume 3 nomor 3 tahun 2025 dan sudah terindeks Sinta 3. Latar belakang penelitian ini. Jadi penelitian ini tuh didasari oleh meningkatnya penggunaan aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Nah, Shopee itu menjadi salah satu platform e-commerce yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, keputusan seseorang menggunakan aplikasi tersebut itu tidak hanya karena dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan saja, melainkan karena adanya manfaat, keamanan, kepercayaan, hingga pengaruh lingkungan sosial. Nah, oleh karena itu, penelitian itu menggunakan integrasi model TAM dan PBP untuk mengetahui faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi penerimaan teknologi tersebut di Shopee, terutama pada mahasiswa. Nah, dari penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab. Yang pertama adalah apakah kemudahan penggunaan mempengaruhi manfaat penggunaan aplikasi Shopee, dan yang kedua adalah apakah manfaat penggunaan mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap penggunaan Shopee, dan yang ketiga apakah keamanan dan kepercayaan mempengaruhi niat penggunaan aplikasi Shopee, dan yang keempat adalah apakah pengaruh sosial mempengaruhi keputusan mahasiswa, dan yang terakhir adalah apakah inovasi sastra kontrol perilaku berpengaruh terhadap penggunaan Shopee. Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah penelitian hanya dilakukan pada mahasiswa aktif dengan rentan usia 18 tahun sampai 24 tahun. Nah, kemudian responden merupakan pengguna Shopee minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir. Nah, selain itu, penelitian itu juga hanya berfokus pada platform Shopee dan tidak membandingkan dengan e-commerce yang lain. Nah, variabel penelitiannya juga dibatasi pada integrasi model TAM dan TPB. Penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi Shopee di kalangan mahasiswa, dan yang kedua adalah menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan terhadap manfaat pengguna aplikasi, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh keamanan dan kepercayaan terhadap penggunaan aplikasi Shopee, dan yang keempat yaitu untuk menguji pengaruh lingkungan sosial serta inovasi terhadap minat pengguna aplikasinya. Lalu, subjek dan objek penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah 135 mahasiswa aktif pengguna Shopee dengan rentan usia 18-24 tahun dan dengan minimal menggunakan Shopee 1 kali dalam 3 bulan terakhir. Nah, sedangkan untuk objeknya sendiri, penelitian ini meliputi kemudahan penggunaan, manfaat penggunaan, keamanan, kepercayaan, serta pengaruh sosial serta inovasi penggunaan terhadap penerimaan teknologi Shopee. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode kuantitatif deskriptif verifikatif dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online, yaitu melalui Google Form. Nah, kemudian data dianalisis menggunakan metode SEM atau Structural and Question Modeling berbasis PLS-CM. Nah, dengan bantuan Smart PLS untuk menguji hubungan antar variabel penelitian. Selanjutnya, tahapan penelitian itu dimulai dari studi literatur, yaitu mengumpulkan teori dan jurnal terkait TAM, TPB, dan e-commerce. Nah, selanjutnya dilakukan penyusunan model penelitian dan hipotesis. Nah, tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa penggunaan Shopee. Nah, setelah data terkumpul, dilakukanlah pengelolaan data menggunakan Smart PLS. Nah, kemudian diakhiri dengan evaluasi serta penarikan kesimpulan.
Selanjutnya itu karakteristik responden. Nah, penelitian ini kan menggunakan sebanyak 135 data mahasiswa aktif pengguna Shopee. Nah, berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, sedangkan berdasarkan usia, mayoritas responden itu berada pada rentan usia 21 hingga 23 tahun. Nah, kemudian diikuti usia 18 hingga 20 tahun. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa penggunaan Shopee itu cukup dominan pada kelompok usia mahasiswa aktif. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi itu sangat berpengaruh terhadap manfaat penggunaan Shopee. Nah, kemudian manfaat penggunaan itu mempengaruhi sikap positif mahasiswa terhadap aplikasi. Nah, selain itu, faktor keamanan terbukti meningkatkannya rasa kepercayaan pengguna. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa inovasi teknologi serta pengaruh sosial dan lingkungan sekitar mempengaruhi terhadap keputusan mahasiswa untuk menggunakan Shopee. Nah, dalam pengujian hipotesis terdapat beberapa hasil yang signifikan, di antaranya yaitu hubungan antara kemudahan penggunaan terhadap manfaat aplikasi terhadap sikap penggunaan, keamanan terhadap kepercayaan, inovasi terhadap minat penggunaan, serta pengaruh sosial terhadap penggunaan. Nah, namun terdapat dua hipotesis yang tidak signifikan, yaitu sikap penggunaan terhadap niat penggunaan dan kepercayaan terhadap niat penggunaan. Nah, hal ini menunjukkan sikap positif dan rasa percaya saja itu belum cukup. Nah, hal ini tuh mendorong niat pengguna aplikasi secara langsung. Nah, dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa mahasiswa itu cenderung lebih memilih Shopee apabila aplikasi tersebut mudah digunakan dan memberikan manfaat yang nyata adanya. Selain itu juga keamanan transaksi menjadi faktor penting karena dapat meningkatkannya rasa kepercayaan pengguna. Nah, pengaruh lingkungan sosial juga seperti teman dan keluarga juga mempengaruhi keputusan seseorang menggunakan aplikasi Shopee. Nah, sementara itu, mahasiswa yang menyukai inovasi teknologi cenderung lebih tertarik mencoba fitur-fitur baru yang tersedia di aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari paper review ini ya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah topik penelitian itu sangat relevan dengan perkembangan digital saat ini. Dan yang kedua, yaitu penelitian itu menggunakan metode analisis statistik yang kuat, yaitu SEM atau PLSCM. Nah, yang ketiga, variabel penelitian itu cukup lengkap dan komprehensif. Nah, namun penelitian ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, responden hanya terbatas dan hanya fokus pada mahasiswa. Nah, juga berfokus hanya pada aplikasi platform Shopee. Nah, data penelitian itu masih bergantung pada persepsi subjektif responden. Oke, memasuki slide yang terakhir. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan teknologi Shopee pada mahasiswa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemudahan penggunaan, manfaat penggunaan, keamanan dan kepercayaan, pengaruh sosial, serta inovasi teknologi. Artinya keberhasilan Shopee itu tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kenyamanan, keamanan, dan lingkungan sosial penggunanya. Demikian presentasi review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Indri Fitriana, pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.